Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, masjid yang mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kebaikan, mengadakan majelis ilmu dalam kebaikan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam lanjutan mengkaji kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, buah karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Setelah di pembahasan yang lalu kita selesai mengkaji pembahasan tentang manhum at-ta'ifatul mansurah. Siapakah mereka yang disebut sebagai at-ta'ifatul mansurah? Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang ternyata mereka adalah para ulama ahlus sunnah, para ulama ahlul hadis yang setia mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Mereka adalah golongan yang selamat yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perpecahan umat dan cuma satu kelompok yang selamat, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti seperti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di pembahasan berikutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan pembahasan tentang at-tauhidu wa anwa'uhu. Tauhid dan macam-macamnya. Selalu dan senantiasa para ulama ketika membahas prinsip-prinsip dasar agama mesti mencantumkan pembahasan masalah tauhid. Karena inilah prinsip agama kita yang paling dasar. Inilah tujuan penciptaan jin dan manusia, inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul untuk menyerukan an i'budullaha, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena tauhid merupakan dasar utama agama kita, maka selalu dan sangat pantas untuk dicantumkan dalam setiap pembahasan prinsip-prinsip dasar agama kita, apalagi yang menyangkut prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Taib. At-tauhidu wa anwa'uhu. Tauhid dan macam-macamnya. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadati.
allati khalaqallahu al-'alama li ajliha. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Setelah seorang hamba mengenal dan meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha menciptakan alam semesta beserta isinya, satu-satunya yang maha kuasa mengatur alam semesta, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang maha kuasa menghidupkan, mematikan dan membangkitkan pada hari kiamat nanti, satu-satunya yang memiliki segala sesuatu, maka pantasnya yang disembah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid. Sesuai dengan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nama Allah berarti dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah zat yang memiliki uluhiyah, hak untuk diibadahi satu-satunya. Wal ubudiyah, hak untuk disembah satu-satunya bagi semua makhluknya. Maka inilah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yang mana tujuan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya untuk tujuan ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Dzariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Arti ayat ini, yuwahhiduni fil ibadati wa yufriduni fid du'a. Kecuali agar mereka mengesahkan aku dalam beribadah, ya, hanya semata-mata menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, serta menunggalkanku dalam berdoa, yakni hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Inilah tujuan penciptaan jin dan manusia. Wa anwa'ut tauhidil atiyati ma'khudhatun minal Qur'anil Karim. Kemudian macam-macam tauhid yang kami sebutkan berikut ini diambil dari Al-Qur'anul Karim, diambil dari dalil-dalil yang sahih. Baik, akan disebutkan di sini tauhid yang kita kenal dengan 3 macam berdasarkan pembagian para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana pembagian ini tidak bertentangan. Ketika ada sebagian ulama yang membaginya dengan 2 misalnya, yang penting cakupannya meliputi semua macam-macam tauhid yang disebutkan di sini. Pertama, al-awwal, an-naw'ul awwal, tauhidur Rabb. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rabb, sebagai pencipta satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, pelindung satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang maha kuasa dalam memudahkan kebaikan satu-satunya, mencegah keburukan, menghidupkan, mematikan, semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makna sifat rububiyahnya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan ini. Artinya, huwal i'tirafu bi anna Allah huwar rabbul khaliqu, yaitu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Rabb Al-Khaliq, yang maha mencipta, yang maha mengatur alam semesta. Wa qad i'tarafa bihadzal kuffaru wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Yang mana tauhid ini telah diakui oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik Arab yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang musuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui tauhid ini.
bahwa pencipta satu-satunya, pengatur, pemberi rezeki satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi selanjutnya, yaitu menetapkan tauhid uluhiyah yang nanti akan disebutkan pada jenis yang kedua. Dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau kamu tanyakan kepada mereka, wahai Rasulullah, siapakah yang menciptakan diri-diri mereka? Mereka pasti akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Pengakuan ini diakui oleh orang-orang musyrik. Inilah sebabnya kata para ulama, orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan makna rububiyah malah ini belum maka ini belum mencukupi. Belum menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam. Sementara kita tahu kalimat la ilaha illallah adalah tanda seseorang masuk ke dalam Islam. Jika diartikan tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, pengatur alam semesta kecuali Allah, ini belum cukup meskipun pengertian ini benar secara makna. Betul tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada pelindung, pemberi rezeki selain Allah. Tapi setelah itu ada konsekuensi yang harus ditetapkan. Sehingga pengertian ini kurang. Belum mencukupi. Taib. Wa qad ankara syuyu'iyuna wujudar Rabb fakanu ashadda kufran min kuffaril jahiliyah. Sungguh orang-orang syuyu'iyun, orang-orang yang berpemahaman ateis, komunis, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih parah kekufurannya, lebih besar kekufurannya dibandingkan orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Itu pun kita ketahui, pengingkaran seperti ini bertentangan dengan fitrah asal mereka. Bertentangan dengan hati nurani mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an tentang Firaun dan bala tentaranya. Kita tahu Firaun yang mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat pengingkaran ini dalam firman-Nya, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa." Mereka menolak keyakinan ini padahal jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka telah meyakininya karena kedzaliman dan kesombongan. Jadi intinya tauhid rububiyah kita tahu merupakan fitrah yang diakui oleh semua manusia. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada penciptaan setiap makhluknya. Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Makanya bersandar kepada fitrah ini saja tidak cukup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam membawa petunjuk Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yakni untuk menyempurnakan fitrah tersebut. Memang betul ketika seseorang dilahirkan dia dalam keadaan cenderung kepada tauhid, dalam keadaan hanif. Hanif artinya mukbilun 'ala Allah wal mu'ridu amman siwahu. Selalu menghadapkan diri kepada Allah, berpaling dari selainnya. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Seorang manusia dilahirkan, seandainya tidak ada yang mempengaruhinya, kebaikan atau keburukan, maka dia akan mengikuti fitrahnya untuk mencari dan menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah semata-mata dan berpaling dari perbuatan syirik. Tapi syaitan kemudian menghalanginya dan memalingkannya dari fitrah ini. <clears throat> 'Itu. Itu yang terjadi pada manusia. Makanya pengertian la ilaha illallah, 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 la ila
Pengetahuan tentang tauhid rububiyah ini diakui oleh setiap manusia, sehingga untuk memahamkan tentang tauhid rububiyah tidak perlu dengan banyak dalil. Karena ini diakui oleh setiap fitrah manusia. Tidak perlu kita berpayah-payah untuk menetapkan dan meyakinkan kepada manusia tentang keberadaan Allah Maha Pencipta, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Hanya Dia yang Maha Kuasa memberikan rezeki. Ini tidak perlu. Secara fitrah manusia semua mengakuinya. Ya. Sebagaimana akal sehat manusia menetapkannya. Karena keteraturan alam semesta, kemudian pergantian siang dan malam, matahari terbit, kemudian terbenam, semua keteraturan ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa ada pencipta yang maha sempurna, kekuasaannya yang maha sempurna, ilmunya yang maha sempurna pengaturannya. Ini diakui oleh setiap fitrah manusia. Oleh karena itu, pembahasan tentang tauhid rububiyah ini merupakan pembahasan yang kita kembalikan kepada fitrah. Taib. Adapun ats-tsani, jenis yang kedua, tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ilah, al-ma'bud. Al-ma'budu haqqan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan satu-satunya. Huwa tauhidullahi bi anwa'il ibadatil masyru'ati kad-du'ai wal istighatsati wat tawafi wadh-dzabhi wan nadhari wa ghairiha. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua jenis ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Artinya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata-mata, seperti berdoa, memohon pertolongan dalam keadaan susah, melakukan tawaf, menyembelih sembelihan, bernazar dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah ini yang merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Kita ketahui bersama. La ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah selain Allah. Karena tidak ada pencipta selain Dia satu-satunya, tidak ada pengatur alam semesta, pemberi rezeki, tidak ada yang maha kuasa mengatur, tidak ada yang maha kuasa menghidupkan, mematikan, membangkitkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya kita katakan berkali-kali, tauhid rububiyah penetapannya mengandung konsekuensi, ya, mengandung kelaziman, keharusan menetapkan tauhid uluhiyah. Tetapi kalau kita menetapkan uluhiyah, sudah tadhammun, terkandung di dalamnya sekaligus tauhid rububiyah. Sehingga kalau kita mengatakan makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, berarti kita sudah tetapkan sekaligus di dalamnya tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur alam semesta selain Allah. Telah terkandung di dalamnya. Ya, beda kalau kita menetapkan tauhid rububiyah saja, masih menuntut kita menetapkan uluhiyah setelah itu. Nah, ini sebabnya kenapa dikatakan orang-orang musyrik yang menetapkan rububiyah, mengakui pencipta alam semesta, pemberi rezeki, yang menciptakan diri-diri mereka adalah Allah. Kenapa ini belum masukkan mereka ke dalam Islam? Kenapa mereka belum dikatakan bertauhid dengan ini? Mereka dikatakan masih melakukan perbuatan syirik. Disebabkan karena penetapan tauhid rububiyah ini belum mencukupi selama mereka belum melaksanakan konsekuensinya, yaitu menetapkan dan mengamalkan ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Wa hadzal naw'u huwa alladhi jahadahu al-kuffaru wa kanat fihi al-khusumatu bainal umami wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kata beliau rahimahullah ta'ala, jenis tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan pada jenis tauhid inilah terjadi permusuhan, pertentangan antara umat-umat manusia dengan para rasul yang diutus kepada mereka. Sejak rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai rasul yang terakhir yang paling mulia yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang menjadi inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya tauhid uluhiyah ini merupakan perkara yang selalu penting untuk kita mengajak umat kembali kepadanya. Karena ternyata dakwah para nabi dan para rasul selalu fokus kepada pembahasan masalah ini, dan banyak umat-umat yang menentang tauhid uluhiyah ini karena tentu syaitan berusaha memalingkan mereka dari jalan kebenaran. Ya, kita ketahui bersama sejak umat yang diutus pada mereka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mereka dengan sebab awalnya dengan mencintai orang-orang yang saleh, kemudian mengagungkan, menyikapi mereka secara berlebihan, sehingga terjadilah peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadilah perantara-perantara yang dijadikan dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata umat-umat yang berikutnya melakukan penyimpangan-penyimpangan yang sejenis, sehingga diutuslah para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk mengajak umat kembali kepada tauhid ini. Sampai kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau mengatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah." Maka jadikanlah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang merupakan pembahasan yang selalu disampaikan. Karena penyimpangan dalam masalah ini masih banyak terjadi di umat ini. Kita ingat ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doa beliau. Ketika meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini, sembahan-sembahan selain Allah itu menyesatkan banyak manusia. Subhanallah. Kenapa Al-Quran pembahasannya paling banyak memerintahkan kepada tauhid, membantah penyimpangan syirik? Seandainya ini penyimpangan yang tidak banyak terjadi, tidak mungkin Al-Quran memberikan perhatian yang besar seperti ini. Ya, terlebih-lebih lagi, ternyata perbuatan syirik yang paling banyak dijelaskan, dibantah di dalam Al-Quran adalah perbuatan syirik dalam hal berdoa, meminta, menjadikan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menjadi inti para dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tentu saja berarti metode dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam juga memfokuskan kepada masalah tauhid ini. Taib. Wa qad hathal Qur'anul Karimu fi aktsari suwarihi alaihi wa ala du'aillahi wahdahu. Sungguh Al-Qur'anul Karim memberikan motivasi dalam kebanyakan surat-suratnya, kebanyakan ayat-ayatnya, untuk memberikan penekanan terhadap masalah tauhid ini, dan juga untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Ya, karena kebanyakan manusia mereka dijadikan tertipu dan terperangkap dengan tipu daya syaitan
dengan mengarahkan atau membisikkan kepada mereka untuk menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat meminta hajat dan kebutuhan mereka. Ini jelas bertentangan dengan fitrah. Seharusnya ketika mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka berarti selain Allah itu adalah lemah. Semua manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan begitu keadaan semua makhluk. Antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian semua adalah hamba-hamba yang miskin, fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Tapi syaitan berhasil memalingkan manusia dengan membisikkan kepada mereka untuk pertama dikesankan bahwa orang-orang yang soleh ini dibutuhkan sebagai perantara supaya mudah disampaikan hajat kepada Allah. Karena disamakan dengan meminta hajat kepada makhluk. Kalau kita ingin menyampaikan permintaan kepada seorang petinggi, seorang raja, presiden, atau orang yang punya kekuasaan, kita tidak kenal dia, maka kita butuh orang dalam yang menyampaikan hajat kita. Dikiaskan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara. Dia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Semua yang ada di langit-langit dan bumi di hadapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku maha dekat. Tidak butuh perantara. Allah maha mendengarkan doa orang yang berdoa kepadanya. Aku akan menjawab seruan orang yang menyeru berdoa kepadaku ketika dia memohon kepadaku. Inilah yang kemudian dijadikan tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia darinya. Sehingga terjadi perbuatan syirik. Dan karena diatasnamakan mengagungkan orang-orang yang saleh, memuliakan orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah, banyak manusia yang terjerumus ke dalam tipu daya syaitan ini sehingga terjadi perbuatan syirik, yang inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah semata-mata karena tidak ada sembahan yang benar bagi kalian semua selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dicontohkan di sini wa fi suratil Fatihati taqra'u. Wa fi suratil Fatihati naqra'u. Di dalam surat Al-Fatihah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah kita ketahui ayat ini merupakan inti kandungan surat Al-Fatihah. Rahasia kandungan surat Al-Fatihah. Sementara surat Al-Fatihah sendiri adalah inti kandungan semua Al-Quran. Berarti ayat ini sama dengan inti kandungan semua Al-Quran. Ya, sebagaimana pernyataan salah seorang ulama salaf yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata, suratul Fatihati sirrul Qur'ani wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan, rahasia kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Wa ma'naha nakhussuka bil ibadati fanad'uka wahdaka wala nasta'inu bi ghairika. Yang mana makna daripada ayat ini, kami mengkhususkan
bagimu ibadah ya Allah. Dan kami hanya berdoa kepadamu semata-mata. Kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Allah Maha mengetahui bahwa manusia penuh dengan hajat dan kekurangan. Karena mereka diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan fakir, butuh kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan mereka untuk selalu membaca ayat ini supaya hati mereka selalu tertuju kepada Allah dalam beribadah, termasuk dalam memohon pertolongan, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memenuhi segala hajat dan kebutuhan mereka. Ini seharusnya makna yang direnungkan oleh seorang hamba yang selalu membaca surat Al-Fatihah ini dalam setiap rakaat salatnya. Nah, wa tauhidul ilahi yashmalu ifradahu fi du'aihi wal hukma bi qur'anihi wal ihtikama ila syar'ihi kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan tauhid uluhiyah ini meliputi mengesahkan Allah dalam berdoa, tidak menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyeru bersamaan dengan Allah kepada seorang pun. Tidak boleh jadikan perantara dalam berdoa kepada Allah. Kemudian berhukum dengan Al-Quran, serta mengembalikan permasalahan kepada syariat Allah. Semua itu masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Thaha. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka beribadahlah kepadaku semata-mata. Inilah tauhid uluhiyah. Ya, yang ini merupakan perkara yang sebenarnya diketahui dari asal fitrah manusia untuk bisa ditetapkan. Kita ketahui bersama ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika membantah penyimpangan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dalam uluhiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang mereka akui dan tetapkan dalam tauhid rububiyah. Ketika mereka sudah mengetahui, menetapkan tauhid rububiyah, harusnya itu mengajak mereka untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Coba antum perhatikan ayat pertama di dalam Al-Quran yang memerintahkan, yang mengandung kata perintah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah semata-mata yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah mengajak mereka sesuai dengan fitrah asal yang mereka telah tetapkan. Yaitu pencipta adalah Allah semata-mata yang menciptakan diri mereka dan orang-orang makhluk sebelum mereka. Untuk menetapkan harusnya yang pantas diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Baik. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, dan bahwasanya ini hanyalah milik Allah. Makhluk tidak ada yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Al-Ahad, Al-Wahid, yang maha esa, yang maha tunggal. Ya, termasuk maha esa dalam nama-nama, dalam kemahasempurnaan dan kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang saya katakan tadi, jamaah sekalian rahimakumullah. Banyak di antara para ulama yang membagi tauhid dengan pembagian seperti ini. Dan ini tidak ada masalah.
sesuai dengan penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika juga para ulama membagi menjadi dua, contoh yang seperti disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, ya, tauhid dibagi menjadi dua seperti penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Pertama, tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang kedua, tauhidut talabi wal iradah. Ya. Tauhid, mentauhidkan Allah dalam mengenal dan menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya. Ini meliputi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah dalam at-talab, dalam kehendak dan niat kita. Ini adalah tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Tidak ada masalah dalam pembagian seperti ini karena kedua-duanya tidak bertentangan. Ya, cuman berbeda tinjauan dan sudut pandang saja. Ya, kedua-duanya boleh kita sebutkan. Ada yang mengatakan 2 macam atau 3 macam, sebagaimana pembagian yang disebutkan di dalam kitab ini. Taib. Huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal haditsis sahih min sifatillahi allati wasafa biha nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala al-haqiqati min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwid. Kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wal maji'i wa ghairiha minas sifat. Yaitu mengimani semua yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadits-hadits yang sahih tentang sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan bagi dirinya, juga yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-hadits yang sahih. Karena ini merupakan sebab Allah perkenalkan dirinya agar kita mengetahui sifat-sifat kesempurnaannya, yang dengan sebab ini kita akan menetapkan ibadah, ketundukan kita lahir dan batin untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya kita hanya menetapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang mengetahui tentang kesempurnaan yang pantas bagi Allah hanya dirinya. Kemudian Rasulnya yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menegaskan, La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu Sallallahu Alaihi Wasallam. La yutajawazul Qur'an wal hadith. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits-hadits yang sahih. La yutajawazul Qur'an wal hadith. Tidak boleh kita melampaui, kita melebihi Al-Quran dan hadith. Ini yang namanya tauqifi. Semata-mata harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada tempat untuk berijtihad dalam masalah ini. Tidak ada tempat bagi akal manusia, karena akal manusia terbatas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau menyebutkan tentang kesempurnaan sifat Allah, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau tujukan bagi dirimu sendiri. Kalau Rasulullah SAW saja tidak bisa membatasi, tidak bisa menjangkau pujian yang pantas bagi Allah, apalagi selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pembahasan tentang tauhid sifat-sifat Allah ini penting untuk dijelaskan tentang kaidah-kaidahnya agar tidak terjadi penyimpangan dalam masalah ini, karena ini memberikan pengaruh besar, berdampak besar dalam menjadi sebab penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah. Karena tidak mengenal Allah, akhirnya orang-orang menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, akhirnya mereka meminta dan mencari tempat sandaran kepada makhluk
yang penuh dengan kekurangan sama dengan diri mereka. Kita memahaminya sesuai dengan maknanya yang hakiki, tanpa mentakwilkan, menyelewengkan maknanya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa tafwid, ya, tanpa kita menolak kandungan, menolak sifat-sifat tersebut. Seperti misalnya sifat istiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Para ulama salaf mengartikan istiwa adalah al-ulu wal irtifa, maha tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian sifat tangan, al-yad bagi Allah. Sifat datang, al-maji wal ityan, dan sifat-sifat yang lain, nufasiruha bima warada anis salaf, kita menafsirkannya sesuai dengan penjelasan yang disebutkan dari para ulama salaf, ya, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan penjelasan para imam ahlus sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum, insyaallah setelah selesai salat Isya kita akan teruskan pembahasan ini. Karena sudah adzan kita cukupkan. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah, hafidhakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan di jenis atau macam tauhid yang ketiga. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dicontohkan tadi di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala. Fal istiwa'u mathalan warada fi tafsirihi 'anit tabi'ina fi sahih al-Bukhari bi annahu al-'ulu wal irtifa'u alladhani yaliqani bi jalalihi. Contoh misalnya sifat istiwa yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, misalnya sifat istiwa ini disebutkan tafsirnya di dalam Sahih Bukhari dari para ulama tabi'in, maknanya adalah al-ulu wal irtifa, maha tinggi di atas arsy-Nya. Yang tentu saja ini sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, pada zatnya dan perbuatan-perbuatannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha sempurna, sehingga sifat-sifatnya pun maha tinggi dan maha sempurna sesuai dengan kemahatinggian, kemahabesaran zatnya. Adapun sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya pada makhluk. Makanya kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menolaknya. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itsbatun bila tamtsil, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan mensucikan Allah bila ta'til, tanpa menolak sifat-sifatnya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kaidah dalam masalah ini. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, ya, kita harus menafikan 4 perkara. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dengan dalil ayat yang tadi kita sebutkan. Kita katakan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sifat makhluk sesuai dengan kelemahannya sebagai makhluk. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim,
maha mengetahui. Makhluk juga disebut berilmu. Tapi ilmunya makhluk ada keterbatasan, ada ketidaktahuan padanya, ada kelupaannya, ada kejahilan. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada hal-hal yang seperti itu. Ilmunya maha sempurna, tidak ada yang luput dari pengetahuannya, tidak ada kelupaan, tidak ada kejahilan padanya karena ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha sempurna. Kemudian bila takyif tidak boleh kita membagaimanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang kaifiyah sifatnya. Bagaimana keadaan sebenarnya dari sifatnya. Itu ada tapi cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahuinya di kalangan makhluk. Para sahabat juga tidak pernah menanyakan tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Imam Malik dalam pernyataan yang terkenal ketika menyebutkan tentang masalah istiwa, ya, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa adalah perkara yang dimaklumi maknanya secara bahasa. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Itu maknanya. Adapun kaifiyahnya, keadaannya yang sebenarnya, ini tidak kita ketahui. Hanya Allah yang mengetahui. Mengimaninya wajib dan menanyakan tentangnya adalah perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, wala ta'til. Tidak boleh kita menolak apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Karena ini merupakan sikap lancang. Kita meyakini Allah maha mengetahui apa yang pantas bagi kesempurnaan dan kemahatinggian zatnya. Sifat-sifat yang pantas bagi kesempurnaan dan kemahatinggiannya. Maka tidak boleh kita menetapkan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Dan yang terakhir, bila tahrif, tanpa menyelewengkan kandungan maknanya. Kata para ulama salaf, amirruha kama ja'at. Maknakanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan datangnya. Seperti yang ditunjukkan dalam makna bahasa Arab. Baik, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah. Menetapkan dengan benar nama-nama dan sifat-sifat Allah, sudah kita sebutkan tadi. Ini bagian dari yang tidak mungkin terpisahkan dari tauhid ibadah. Karena tauhid itu ada ilmu, ada amal. Kita bisa mengamalkan dengan benar kalau ilmu kita tentangnya benar. Kalau ilmunya salah, pasti pengamalannya juga salah. Ya, Syekh Abdul Razak di dalam kitab Fikih Asmaul Husna menyebutkan tauhid itu ada ilmu dan amal dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat tadi. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti Allah menciptakan agar mereka beribadah kepada Allah. Mengamalkan ibadah. Tentang ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Talaq ayat yang terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu. Yang kemudian perintah Allah, pengaturan Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuannya penciptaan ini apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui wahai manusia sifat-sifat kesempurnaan Allah, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa pengetahuan Allah meliputi semua makhluknya. Jadi ayat yang kedua menyebutkan apa? Khalaqa lita'lamu. Allah menciptakan agar kalian mengetahui. Yang pertama, Allah menciptakan agar kalian mengamalkan ibadah. Berarti tauhid ada ilmu, ada amal. Tauhid amal akan benar kalau tauhid ilmunya benar. Makanya orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar pasti ibadahnya akan menyimpang. Karena ilmunya salah, maka pengamalannya juga otomatis akan salah karena tidak sesuai, tidak dibangun di atas kaidah yang benar, tidak dibangun di atas ilmu yang benar, sehingga inilah yang menjadi sebab kenapa pembahasan meluruskan pemahaman tentang bagaimana memahami
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ini merupakan perkara yang tidak kalah pentingnya untuk kita senantiasa dakwakan umat Islam agar kembali kepada pemahaman yang benar dan meluruskan kesalahan di dalam masalah ini. Taib. Di sini ada penjelasan sedikit dari Syekh rahimahullah taala tentang beberapa istilah. Awalan at-ta'wil. At-ta'wil tentu maksudnya ta'wil yang tercela atau dengan istilah yang lebih sering disebutkan oleh para ulama salaf dengan nama at-tahrif, menyelewengkan makna tanpa dalil. Memalingkan makna Al-Quran dan Sunnah tanpa dalil. Huwa sarfu zahiril ayati wal ahadithis sahihati ila ma'nan akhar batilin mithla istiwa bimakna istaula. Memalingkan makna tekstual, makna zahir, makna yang lahir dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang sifat Allah kepada makna lain yang batil, yang keliru, seperti istiwa diartikan istaula. Ya. Sejak kapan bahasa Arab kekurangan kata sehingga untuk mengungkapkan satu makna harus menggunakan makna yang lain? Berarti Al-Quran tidak fasih. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk membingungkan umat. Karena untuk mengungkapkan kata-kata istiwa, istaula harus dipakai kata-kata istiwa. Maha tinggi di atas arsy. Ya, kalau istaula artinya menguasai arsy. Belum lagi kita ketahui konsekuensinya. Berarti ketika dikatakan thumma stawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum itu Allah tidak menguasai arsy. Lantas siapa yang menguasainya? Ini semua menunjukkan pengertian seperti ini akan mengandung makna yang batil karena bertentangan dengan metode dari para ulama salaf dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Yang kedua, at-ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Artinya, huwa jahdu sifatillahi wa nafyuha anhu. Menolak dan menafikan sifat-sifat Allah. Tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Ka'uluwillahi ala samai. Contoh sifat Allah maha tinggi di atas langit ketujuh. Faqad za'amatil firaku adh-dhalatu anna Allaha fi kulli makan. Banyak kelompok-kelompok yang sesat yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di setiap tempat. Ini jelas makna yang batil, bahkan bisa mengandung makna kekufuran sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang ketiga, at-takyif. Membagaimanakan. Huwa takyifu sifatillah, menanyakan bagaimana keadaan yang sebenarnya dari sifat-sifat Allah. Wa anna kaifiyatahu kadza, atau menetapkan kaifiyah sifat Allah seperti ini. Fa'ulullahi 'alal arsy la yushbihu makhluqatihi wa la ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah. Maka sifat maha tinggi Allah di atas arsy misalnya, tidak ada yang mengetahui keadaan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dia tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak bisa kita katakan seperti makhluk berada di atas meja misalnya, di atas kursi, tidak boleh. Menyerupakan sifat-sifat Allah sama dengan sifat yang ada pada makhluk, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah dan dia maha melihat, maha mendengar lagi, maha melihat. Rabi'an, yang keempat, at-tamthil. Menyerupakan. Huwa tamthilu sifatillahi bi sifati khalqihi. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fala yuqalu, maka tidak boleh orang mengatakan yanzilullahu ila samai kanuzulina. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti turunnya kita di tangga misalnya. Tidak boleh. Ya, kita katakan Allah memiliki sifat turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan sifat turun yang ada
pada makhluk. Ya, kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa hadithun nuzur rawahu Muslim. Dan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim dan para ulama yang lain meriwayatkannya. Wa minal kadhibi nisbatu hadha at-tashbih ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah idh lam najidhu fi kutubihi bal wajadna nafyahu lit-tamtsil wat tashbih. Termasuk kedustaan besar menisbatkan sikap menyerupakan ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dikatakan beliau menyerupakan sifat Allah, mencontohkan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini semua dusta. Karena tidak pernah kita dapati keterangan itu di kitab-kitab beliau. Justru yang kita dapati, beliau sangat keras menafikan, meniadakan keserupaan dan penyamaan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Yang terakhir, yang kelima, at-tafwid. Tafwid artinya memasrahkan. Inda salafi fil kaif, la fil makna. Kita harus bedakan. Ada kelompok yang namanya mufawwidhah. Mereka mengatakan, makna sifat-sifat Allah kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Ini batil. Ini tidak benar. Ahlus sunnah mengatakan, makna sifat-sifat Allah kita ketahui. Secara bahasa, kita pahami maknanya. Tapi kita katakan tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Yang kita serahkan kepada Allah itu apa? Kaifiyahnya. Keadaan yang sebenarnya. Adapun maknanya kita tetapkan. Karena Al-Quran diturunkan dengan makna yang jelas. Kalau kita mengatakan maknanya tidak kita ketahui, berarti dalam masalah-masalah akidah banyak kesamaran, tidak jelas maknanya. Yang kita serahkan kepada Allah, kita katakan kaifiyahnya itu ada, cuma Allah yang mengetahui. Adapun makna sifat-sifat Allah kita ketahui. Kita tetapkan. Sesuai dengan pengertian dalam bahasa Arab. Contoh tadi seperti istiwa. Apa maknanya? Ulu wal irtifa. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Sebagaimana ini yang diterangkan di kalangan para ulama salaf dari para tabi'in. Dalam Sahih Bukhari tadi dinukilkan. Adapun kita tetapkan bahwasanya sifat ini tidak seperti yang ada pada makhluk. Dan kaifiyah atau keadaan yang sebenarnya cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, jadi menurut para ulama salaf, kita menyerahkan makna ini dalam kaifiyahnya, bukan dalam hal maknanya. Fal istiwa'u mathalan ma'nahu al-ulu alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illallah. Contoh makna istiwa artinya maha tinggi, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi kaifiyah, ya, bentuk yang sebenarnya dari sifat ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kaidah yang penting yang berhubungan dengan memahami tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Selesai sampai di sini pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan yang mungkin antum ajukan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah taklid kepada seorang ulama dalam masalah akidah? Dalam masalah akidah dan masalah apapun dalam agama, kita diperintahkan untuk ittiba, bukan bertaklid. Kan kita tahu taklid artinya kata para ulama, al-akhdhu biqaulil ghair biduni dalil. Mengambil pendapat orang lain tanpa dalil. Kita diperintahkan beragama harus berdasarkan dalil. Ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat para ulama sekedar menjelaskan dalil karena mereka memahami. Jadi mengambil masalah akidah termasuk perkara yang penting dalam agama kita. Tidak boleh dengan taklid. Itu asalnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Misalnya dalilnya kita belum ketahui, kita masih sedang mempelajarinya, sementara ini masalah yang penting, kita mengikuti penjelasan para ulama. Setelah itu tentu kita berusaha mencari dalilnya. Mencari penjelasan dari para ulama yang lain.
Karena mengambil dengan dalil tentu akan menjadikan hati kita tenang. Karena ucapan yang tanpa dalil bisa jadi salah. Karena tidak ada landasannya. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, tidak ada dalilnya, jangan diikuti. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah betul dalam mazhab Imam Syafi'i hanya menetapkan sekian nama dan sifat Allah, dan apakah dalam hafalan masalah menetapkan nama dan sifat Allah masuk ke dalam ijtihad para ulama dan boleh berbeda-beda? Ya jelas tidak boleh. Ini masalah akidah yang paling penting. Bagaimana bisa berbeda-beda? Imam Syafi'i tidak menetapkan demikian. Buktinya kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh Syarhus Sunnah Al-Muzani, murid utama Imam Al-Muzani. Kitab Syarhus Sunnah menjelaskan akidah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua permasalahan agama. Ini sebagai bukti keberadaan kitab-kitab yang ditulis oleh langsung murid utamanya. Yang ini merupakan gambaran tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bersesuaian dengan kitab akidah yang ditulis oleh Imam Ahmad, kemudian akidah dari mazhab Imam Abu Hanifah, juga Imam Malik, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Contoh seperti kitab Al-Ulu lil Aliyul Ghaffar, tulisan Imam Az-Zahabi, ketika menjelaskan tentang penetapan sifat kemahatinggian Allah, beliau dari mazhab Imam Syafi'i menukil pernyataan dari para sahabat, para tabi'in, kesepakatan mereka dalam menetapkan sifat-sifat Allah seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Untuk kajian kita di malam hari ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.